Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-14. Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-14, mari kita akan baca bersama-sama. Matius 24 ayat 14, 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Amin. Luar biasa. Jadi doakan ya saudara, lantai 2 kami butuh 700 juta. Bagi Tuhan pasti sangat kecil. Amin. Doakan itu sehingga tempat itu akan menjadi tempat orang-orang banyak bertemu dengan Tuhan. Nah, terkait dengan mencari yang hilang, saudara, siapa yang hilang? Yang hilang adalah anak cucu Adam. Yang hilang adalah Adam. Pada waktu Tuhan memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa, jangan kamu makan buah ini. Kalau kamu makan, kamu mati. Hanya oleh dusta dan bujuk rayu iblis, akhirnya Hawa memberikan kepada suaminya buah larangan itu, lalu kemudian dimakan. Setelah mereka makan, mereka sadar bahwa mereka telah mengkhianati Allah. Mereka sudah menyakiti Allah dengan berbuat dosa, dan dosa mulai masuk pada waktu itu. Dan pada akhirnya kemudian apa? Manusia ini bersembunyi, lari dari Allah dan kemudian bersembunyi. Tapi ketika manusia bersembunyi, apa yang dilakukan oleh Tuhan Allah? Yang dilakukan oleh Tuhan mencari manusia itu. Adam, Adam, di manakah engkau? Kami di sini Tuhan. Kenapa kamu bersembunyi? Ya karena kami malu telanjang. Siapa yang memberitahumu? Apakah kamu makan buah yang kularang kau makan itu? Mulailah kemudian menyalahkan istrinya, menyalahkan macam-macam. Sejak dosa masuk, saudara, hubungan manusia rusak. Hubungan dengan Allah rusak. Hubungan dengan istrinya rusak. Hubungan dengan sesama rusak. Hubungan dengan alam rusak. Hubungan dengan makhluk-makhluk lain juga rusak. Sampai hari ini kerusakan makin meningkat. Dan coba saudara dan saya renungkan semua persoalan-persoalan dalam kehidupan saya dan saudara. Mau masalah keluarga kah? Mau masalah uang? Mau masalah pekerjaan? Mau masalah bisnis? Mau masalah apa saja? Renungkan, pikirkan. Ujung-ujungnya sasarannya adalah merusak hubungan. Semua persoalan di dunia ini untuk manusia, sasarannya adalah merusak hubungan. Karena itu target iblis, supaya hubungan itu rusak. Tapi dari sudut pandang Tuhan, hubungan layak diperjuangkan. Makanya ketika manusia bersembunyi, Allah memperjuangkan hubungan itu dengan mencari manusia. Bukan hanya mencari, pada akhirnya Allah sendiri menyediakan kurban untuk menutup aurat yang terbuka bagi manusia, yang kemudian pada akhirnya digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dia nuzul dalam rupa manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia itu dia mati mengalahkan dosa, bangkit mengalahkan maut. Kematian dan kebangkitan Yesus mengalahkan dosa, iblis, dan maut. Sebab ketika manusia berbuat dosa, manusia berada dalam keadaan tidak selamat. Seperti apakah manusia dalam keadaan tidak selamat itu? Yaitu manusia terikat oleh dosa, manusia terikat oleh maut, manusia terikat oleh iblis. Lalu bagaimana manusia bisa selamat? Harus dilepaskan dari ikatan dosa, iblis, dan maut. Siapa yang bisa melepaskan manusia dari iblis? Dia yang lebih kuat dari iblis. Siapa yang lebih kuat dari iblis? Allah. Yang bisa melepaskan manusia dari dosa, dia yang tidak punya dosa. Siapa yang tidak punya dosa? Ada Bapak Ibu Saudara di sini yang tidak punya dosa? Semuanya kita berdosa. Yaitu Allah berarti yang tidak punya dosa. Siapa yang bisa membebaskan manusia dari maut? Yaitu dia yang tidak punya maut. Berarti keselamatan hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Lalu Allah yang bagaimana? Allah yang bertindak. Makanya Yesus kemudian bertindak dengan datang dalam rupa manusia. Karena manusia-manusia itu terdiri dari darah dan daging, maka Yesus masuk dalam tubuh
darah dan daging, oleh kematian dan kebangkitannya, dia mengalahkan dia, iblis yang berkuasa atas maut. Ini berita keselamatan. Amin. Namun ketika kita mengabarkan berita keselamatan ini, ada tantangan-tantangannya. Tantangan yang pertama adalah tantangan dari kita. Apa itu? Ketakutan. Kenapa kita tidak memberitakan Injil? Takut. Kenapa saudara-saudara kita yang kekasih masih tetap, tetangga kita, kawan kita, mungkin satu kampus, mungkin satu pekerjaan, sampai hari ini mulut kita terkatup tidak mengabarkan Yesus kepada saudara kita yang kekasih. Karena apa? Takut. Jangan-jangan, nanti jangan-jangan. Jangan-jangan, nanti jangan-jangan. Jangan-jangan kok jangan-jangan? Ya jangan-jangan dong. Ya jadinya jangan-jangan. Padahal yang namanya jangan-jangan itu dusta setan. Lalu bermainlah di otak dan perasaan kita jangan-jangan itu tadi. Maka kalau muncul yang jangan-jangan itu, usir dalam nama Yesus. Hei, jangan-jangan pergi dari hidup saya. Amin. Dari ketakutan. Seperti para rasul. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, tercatat di Yohanes pasal yang ke-20. Mereka bersembunyi di satu rumah. Mereka berkumpul di rumah dengan pintu dikunci dari dalam. Kalau rumah dikunci dari dalam, itu berarti pemilik rumah ada di dalam. Betul? Lalu tidak mau orang dari luar masuk ke dalam. Nah, kalau pintu terkunci di luar, maka orang pemilik rumah tidak ada di dalam, tapi sedang pergi dan tidak mau orang luar masuk ke dalam. Nah, ini para rasul, orangnya ada di dalam, pintunya terkunci dari dalam dengan alasan takut kepada orang Yahudi. Ada begitu banyak orang yang mengaku Kristen takut. Hidupnya di penjara dengan ketakutan dengan jangan-jangan ini. Ada satu kawan yang dieksekusi mati tahun 2016 karena beliau bandar narkoba tapi kemudian bertobat di penjara. Berinisial AC. Tubuh dia di penjara. Tapi di penjara ada 312 orang percaya Yesus. Sementara banyak orang-orang percaya di luar penjara tapi tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada seorang pun yang dihantar kepada jalan pulang kepada Yesus karena hatinya yang terpenjara. Hati yang terpenjara lebih sadis daripada tubuh yang terpenjara. Banyak orang-orang hamba-hamba Allah, anak-anak Tuhan yang percaya Yesus karena imannya kemudian masuk penjara, tapi di penjara banyak orang kemudian percaya Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, banyak orang Kristen tidak tahu tanggung jawabnya. Kita nggak tahu tanggung jawab bahwa konsekuensi logis dari pengikut Yesus adalah semua yang tertulis dalam kitab suci itu harus kita lakukan. Sebagai murid Yesus kita menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan salah satu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Amin. Mari kita bebaskan diri dari ketakutan. Loh Pak, memangnya Pak Yosia tidak pernah takut? Takut juga. Dipikir saya nggak takut apa? Takut. Ya, saya bukan robot. Saya juga takut. Tapi saya bawa kepada Tuhan. Tuhan, saya takut. Saya bawa takut saya kepadamu Tuhan. Ambil takut saya. Berikan saya kasih memenuhi hatiku. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Amin. Ulurkan tanganmu, sembuhkan orang-orang sakit yang aku doakan. Teguhkan pemberitaanku dengan tanda-tanda yang ajaib dalam namamu. Berikan aku kesempatan setiap hari untuk bertemu dengan orang-orang yang kau pilih, yang kepadanya aku akan menyampaikan kabar baik. Puji Tuhan, 1, 2, 3, 4. Enggak ribu-ribu, tidak. Tapi yang jelas 1, 2, 3. Makin hari, makin hari, makin hari, makin hari. Siapa yang takut? Bawa ketakutannya kepada Tuhan. Amin. Lalu tantangannya apa? Kita menghadapi salah paham dari saudara-saudara yang tercinta. Salah paham karena pahamnya yang salah. Menyalahpahami apa? Oh, kitabnya orang Kristen itu palsu. Sudah enggak asli itu, palsu katanya. Gimana dong?
Nah, saya punya pengalaman lucu ini. Ketika saudaraku yang tercinta ini mengatakan Alkitab, kitab suci orang Kristen ini sudah palsu, saya langsung serius. Oh ya? Wah, ini penting sekali. Saya harus tahu palsunya di mana. Karena saya juga tidak mau masuk neraka. Tolong, siapa yang memalsukan? Kamu tahu nggak siapa yang memalsukan? Lalu di mana yang dipalsukan? Kapan memalsukannya? Oh, itu kata ini, Pak. Kata ini. Ya, kata siapa? Kata guru saya. Ayo ajak saya ke guru saya. Ke gurumu. Lalu saya bersama dia datang ke gurunya. Lalu kembali ditanya, yang memalsukan siapa? Kapan dipalsukan? Di mana yang dipalsukan? Oh, si gurunya ngomong, ini katanya guru saya. Guru saya diantar kepada gurunya. Lalu di gurunya sana lagi, oh mana pertanyaannya sama? Sama jawabannya, kata guru saya. Jadi saya muter-muter sampai Magelang, Sukorjo, Temanggung, Paraan, Magelang, hanya kata guru saya. Ya, bagaimana kita bersikap menjelaskan bahwa Alkitab kita tidak ada yang palsukan. Kembali kepada karakter Allah. Allah itu punya kuasa dan sangat menjaga firman-Nya. Tidak mungkin Allah tidak menjaga firman-Nya. Dan itu dalil itu juga ada di saudara kita yang tercinta ini. Bahwa Allah menjaga firman-Nya. Nah, kalau Alkitab suci ini berarti palsu, berarti Allah telah gagal menjaga firman-Nya. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau ini kemudian dipalsukan, dirubah. Ya. Kalau yang kitab-kitab yang lama itu sudah dirubah, bagaimana nasib kitab yang sesudahnya? Apakah tidak kemungkinan juga dirubah? Lalu kalau kitab suci ini menyempurnakan kitab yang selanjutnya, oh kita kenal Allah yang sempurna. Masa Allah yang sempurna membuat sesuatu yang tidak sempurna? Tidak mungkin. Amin. Nah seperti itu. Lalu kemudian kita diragukan tentang ketuhanan Tuhan Yesus. Dan banyak orang-orang Kristen itu ketika mana buktinya? Buktinya mana Yesus itu Tuhan? Oh dia manusia biasa kok. Wah, lalu dengan gagah berani orang Kristen ini berkata, oh orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, bisu berkata-kata. Itu bukti ketuhanan Yesus. Nah kalau itu bukti ketuhanan Yesus, Mbah Dukun yang ada di Banten bisa jadi Tuhan. Karena ada orang lumpuh datang ke Mbah Dukun ke Banten, sembuh. Jadi bukti ketuhanan Yesus bukan karena mujizatnya. Bukti ketuhanan Yesus adalah hakikat siapa Yesus. Amin. Yesus katanya manusia biasa. Oh ya, ada manusia biasa yang lahir tanpa dengan campur tangan laki-laki atau bapak? Ada? Ada enggak? Enggak ada. Semua orang di muka bumi lahir ada bapaknya. Berarti biasa enggak kalau ada manusia yang lahir tanpa bapak? Tidak ada campur tangan dengan laki-laki. Oh enggak biasa. Oh dia manusia biasa. Oh ya dia manusia biasa. Padahal dia katanya asalnya adalah kalimat Allah dan roh Allah. Ada manusia yang berasal dari kalimat Allah? Enggak ada. Berarti biasa enggak? Enggak biasa. Lalu siapa Yesus ini? Ya siapa Yesus itu? Nabi. Marah enggak kita? Yesus Nabi. Benar enggak? Yesus Nabi, benar? Benar. Yesus Nabi. Yesus Rasul. Benar enggak? Benar. Yesus manusia. Benar enggak? Benar. Yesus imam. Benar enggak? Benar. Yesus utusan. Benar enggak? Benar. Yesus hamba. Benar enggak? Kejar terus. Sampai terakhir. Yang terakhir apa? Yesus kalimat Allah. Nah, kalimat Allah bukan makhluk. Di hidup kita ini hanya ada dua kenyataan, satu kholik, dua makhluk. Kholik itu pencipta, makhluk itu ciptaan. Kalau kalimat Allah itu bukan makhluk, otomatis kalimat Allah adalah kholik. Nah kalau kalimat Allah adalah kholik, tidak ada kholik lain kecuali Allah pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Makin pede imannya?
Haleluya. Puji Tuhan. Lalu apa lagi? Orang Kristen itu nyembahnya Tuhan itu 3. 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda. Kuda-kuda lari, Pak Gendut. Seperti itu. Nah gimana begini? Banyak orang Kristen kemudian ngikuti ya pola pemikiran yang begitu. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Tuhan kok dihitung-hitung? Haram hukumnya Tuhan dihitung. Karena kalau kita ngitung Tuhan berarti kita mengkotakkan Tuhan. Tuhan tidak bisa dihitung. Dia Allah yang satu. Allah yang satu itu punya firman. Dan Allah yang satu itu punya roh. Maka dia disebut Bapa, Anak, Roh Kudus, Al-Ilahu Wahid. Allah yang satu dan satu-satunya. Amin. Nah, nanti kalau mau tanya-tanya habis ini traktir saya makan nanti saya jelaskan. Ya, bagaimana kita menjangkau? Ya, saya akan secara singkat. Bagaimana kita menjangkau yang terhilang? Yang pertama, saudara, bangun hubungan. Pergi, kata Tuhan Yesus. Perginya kemana, Pak? Ya pergi ke orang. Karena yang mau diselamatkan itu orang. Bukan kambing, bukan sapi, bukan apa. Tapi orang yang akan diselamatkan. Makanya pergilah ke orang. Amin. Bangun hubungan secara sengaja. Ayo, bangun hubungan secara sengaja. Dan kasihi dia dengan sungguh-sungguh murni kasih dari Tuhan. Jangan main target-targetan. Pandang dia sebagai sesama subjek. Orang yang berharga di mata Tuhan. Sama-sama anak Allah, hanya dia masih terhilang, kita yang sudah ditemukan. Kita yang sudah lebih dulu percaya, dia belum percaya. Posisi kita sama. Ya, jadi pergi, bangun hubungan secara sengaja. Jangan kebetulan, sengaja. Pulang dari ini besok, sengaja datang ke teman. Sengaja datang ke tetangga. Sengaja datang ke saudara. Lalu yang kedua, bekerja sama dengan Roh Kudus. Ini penting. Mau metode, pakai metode apa saja, kalau enggak peka, enggak kerja sama dengan Roh Kudus, enggak akan berhasil. Sebab yang membuat orang insaf dosa, kebenaran dan hari penghakiman, itu Roh Kudus. Yang bisa membawa orang percaya Tuhan adalah Roh Kudus. Saya mulai jengah dengan pelatihan-pelatihan. Saya melakukan training ke macam-macam. Dan sekarang kalau ada orang yang minta training atau grup tertentu yang minta training, saya mengatakan begini, ini training untuk training atau ini training untuk praktek. Karena ada begitu banyak orang pelatihan hanya untuk pelatihan. Orang training hanya untuk training, bukan training untuk mendapatkan ilmu kalau diamalkan ilmunya. Ya, kalau kemudian MOU, kita training untuk praktek. Kalau sudah praktek berarti kita ikat perjanjian, kita mentoring. Baru kita kelihatan benar-benar itu melakukan praktek yang namanya menjangkau yang terhilang ini. Nah begini, metode yang akan mengisafkan adalah Roh Kudus. Semua orang setuju mau masuk surga, betul? Semua setuju, semua manusia berdosa, betul? Betul ya? Nah semakin orang berdosa, melakukan tambah-tambah dosa, melakukan dosa lagi, dosanya berkurang atau nambah? Dosanya nambah. Nah kalau dosa makin nambah, Mas, apa yang sedang Mas lakukan untuk mengurangi dosa atau menghapuskan dosa? Nanti si Mas akan bercerita, oh saya begini, saya ke padang gurun 5 kali, oh saya doa ini, lakukan itu, pokoknya luar biasa, pakai celana yang sampai seperti itu. Oh, supaya semuanya lengkap, semuanya dipenuhi untuk menumpukan amal. Lalu apa yang kita lakukan? Puji dia. Wah, luar biasa. Berarti Mas ini orang yang saleh. Mas ini orang yang dekat dengan Tuhan. Nah, berarti Mas merasa sangat dekat dengan Tuhan. Nah, kalau sudah merasa dekat dengan Tuhan, jawabannya kira-kira apa? Enggak mungkin jawabannya, oh iya, enggak mungkin. Itu kalau orang Kristen. Kamu dekat dengan Tuhan? Oh iya, dekat dengan Tuhan. Itu orang Kristen. Padahal baru doa sehari sekali.
Udah rasa dekat sama Tuhan. Tapi kalau beliau-beliau ini, walaupun sudah seperti perfect, ditanya, merasa dekat dengan Tuhan? Tanya lagi. Nah, kira-kira ini, setelah lakukan ini, itu semuanya, apakah dosanya sudah lunas? Jawabannya, aku yakin. Nah, nanti sampai yaumil kiamah, sampai hari kiamat, apakah dosanya juga sudah terhapuskan? Aku yakin jawabannya. Nah, giliran kita sekarang. Permisi, saya bisa bagi sesuatu? Ya, kalau yang saya percaya beda. Saya yakin dan merasa dosa saya diampuni bukan karena saya orang baik, walaupun saya berusaha sekali jadi orang baik. Saya yakin dan merasa dosa saya diampuni bukan karena saya suci, walaupun saya berusaha hidup suci. Mungkin Mas jauh lebih suci dari saya, tapi saya merasa yakin dosa saya diampuni karena yang ngurus sudah Tuhan. Nah, ceritakan Yesus. Gampang kan? Gampang tidak? Gampang ya? Yang penting jangan-jangannya pergi dulu, nanti akan jadi gampang. Jadi mewartakan kabar baik itu sehari-hari. Seperti ibu mengobrolkan harga telur. Seperti bapak-bapak mengobrolkan kopi Starbucks. Seperti anak-anak muda ngobrolkan, apa anak-anak muda? Sehari-hari, obrolan yang biasa, ya, dan lakukan itu. Ya, nanti kalau teman-teman saudara-saudara lakukan, makin saudara lakukan, makin mau lakukan, makin melakukan. Karena apa? Satu hal, ketika saya dan saudara memberitakan Injil, dampak pertama dalam diri saya adalah, saya dan saudara yang pertama kali adalah meluap-luap sukacita Tuhan dalam diri kita. Amin. Lalu teguhkan dengan kesaksian. Jadi kesaksian belakangan, jangan kesaksian dulu baru Injil belakangan. Karena yang mengubah hidup orang, yang punya kuasa mengubah hidup orang bukan cerita saya, tapi Injil. Kitab Roma 1:16 mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Cerita saya tidak ada di Alkitab bahwa cerita Darwati itu punya kuasa mengubah orang, enggak. Injil yang punya kuasa mengubah orang. Ceritakan Injil. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Baik orang Yahudi, Yunani, atau orang-orang lain yang akan memimpin dari iman kepada iman. Maka dari itu ibu bapak sekalian, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Tuhan, jangan tahan kuasa Injil. Kapan kita menahan Injil? Ketika Injil berhenti di mulut, ketika Injil berhenti di hati, ketika Injil berhenti di persekutuan, ketika Injil hanya berhenti di ruangan ini, berhenti di keluar kita. Saya dan saudara membendung kuasa Injil yang menyelamatkan. Lepaskan kuasa Injil, biarkan dia berkuasa, bekerja, membawa orang-orang kepada Tuhan. Amin. Baru teguhkan bahwa saya dijamah Injil dan hidup saya berubah. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Irapatakana ya masikana. Inamataka ramasikana mataka. Inamataka biya. Mari kita buka hati kita bersama-sama. Biar Roh Kudus melawat setiap kita. Hari-hari ini sedang terjadi kegerakan kebangunan rohani yang senyap tapi dahsyat, saudara. Jangan kita menjadi penonton-penonton. Mari terlibat. Sebab siapapun yang ikut di dalam arus ini, Tuhan menyertai sampai kesudahan zaman. Tuhan menyertai sampai kesudahan zaman. Haleluya.